Halo semuanya dan selamat datang kembali di channel kami. Di kota Helsinki, seorang gadis kecil bernama Alia sedang berusaha kabur dari orang-orang yang mengejarnya. Rupanya orang-orang tersebut adalah keluarganya. Dia terjebak di pinggir danau, jadi dia melompat ke sana. Tetapi mereka berhasil menangkapnya. Beberapa tahun kemudian, di Idaho, Rex sedang mengantri di sebuah bank. Rupanya pacarnya, Maddie, bekerja di sana. Ketika tiba giliran Rex bertemu Maddie, sekawanan perampok masuk ke bank dan mulai menembaki security. Suasana bank yang tenang menjadi ribut dan kacau seketika. Perampok menyuruh mereka mengangkat tangan ke udara, tetapi Maddie berhasil kabur dan masuk ke dalam kantor. Di tengah kekacauan itu, Rex melihat ada senjata di dekat seorang wanita, tetapi dia tidak dapat mengambilnya. Kemudian raut wajah Rex menunjukkan sesuatu yang aneh, seolah-olah dia menahan sesuatu yang ada di dalam dirinya. Kemudian mendadak tas yang berisi senjata itu jatuh di dekat Rex. Setelah itu, film tersebut berpindah ke ruang pengadilan, dan Rex sedang dituntut karena telah melakukan pembantaian di bank. Meskipun Rex akhirnya berhasil menggagalkan perampokan dan menyelamatkan nyawa puluhan orang tersebut, dia tetap dijatuhi hukuman penjara selama 8 tahun. 8 tahun kemudian, Rex telah keluar dari penjara. Dia sedang melihat majalah yang menampilkan wajahnya, dan dia masih dianggap sebagai pahlawan dari 8 tahun yang lalu. Setelah dia keluar dari penjara pun, dia tidak diasingkan oleh masyarakat, tetapi malah dikejar oleh wartawan dan mengganggu aktivitas pribadinya. Hal ini membuat Rex tidak nyaman, sehingga muncul Rex lain di depannya. Bayangan Rex ini lebih ekspresif dalam emosinya, karena dia memarahi wartawan yang mengganggu dirinya sedang makan. Tetapi tentu saja mereka tidak dapat melihat bayangan ini, hanya Rex yang bisa. Rex seolah-olah terpengaruh atas bayangan itu, dan dia menjadi marah serta melempar meja kepada wartawan tersebut. Tetapi itu hanyalah imajinasi Rex saja, pelampiasan yang dia buat sendiri untuk melepas stres. Meskipun kebanyakan orang menganggap dia sebagai pahlawan, tetapi ada orang yang menganggap kalau dia adalah pembunuh. Rex kemudian mengunjungi temannya, dan curhat kepadanya. Dia tidak tahan atas gangguan orang-orang, jadi dia memutuskan untuk pindah ke Finlandia. Mengapa Finlandia? Karena ketika dia di penjara, dia menembak permen karet dan jatuh di Finlandia. Setelah itu kita melihat seorang pria yang dikejar beberapa orang di tengah hutan. Orang-orang tersebut mirip dengan orang yang mengejar Alia. Pria tersebut tampak berhasil kabur, tetapi kemudian ditarik oleh kekuatan misterius. Kemudian kembali lagi ke Rex, dia sedang berada di bandara. Orang-orang masih mengenalinya, termasuk ada sepasang suami istri yang melihat kepada dirinya. Ketika makin banyak orang yang mengganggunya, dia menjadi emosi dan pergi ke toilet. Tetapi di dalam toilet, suami itu sudah berada di sana. Dan ketika dia kembali duduk, istrinya tersenyum dengan aneh kepada Rex. Ketika Rex tiba di Finlandia, ada seorang supir taksi yang mengawasi dia. Dan ketika Rex memanggil taksi, supir taksi tersebut memotong antrian untuk berada di depan Rex. Ketika Rex sudah duduk di dalam, supir tersebut mengeluarkan gas bius, sehingga Rex menjadi tertidur di sepanjang perjalanan. Rex berusaha untuk kabur dari taksi tersebut, tetapi gas itu mulai bekerja dan dia tertidur. Kemudian ada sebuah keluarga yang sedang menyiapkan makan malam bersama. Ternyata Rex diculik dan disekap di bawah tanah rumah tersebut. Tangan Rex diikat di atas, dan salah satu kakinya telah dipotong. Rex menjadi kaget dan spontan berteriak, tetapi mulutnya ditutup oleh seseorang. Dia adalah bayangan Rex, dan meminta Rex untuk tetap diam. Dia yang malah menggantikan Rex untuk berteriak meluapkan kekagetannya. Tampak juga bayangan Rex menjadi dominan dan lebih berani dibandingkan Rex. Bayangan itu menganalisa apa yang terjadi di sekitar dirinya, dan kemudian menyimpulkan bahwa pelaku penculikan ini adalah suami istri yang dia temui di bandara. Rex menjadi menangis melihat kondisinya, sehingga bayangannya yang berpikir untuknya. Dia menyuruh Rex untuk pura-pura pingsan ketika ada orang yang mendatanginya. Dia juga melihat ada banyak sepeda, dan menyimpulkan bahwa pelakunya lebih dari satu orang, atau mungkin satu keluarga. Di malam hari, semua anggota keluarga sedang tidur, kecuali anak laki-lakinya yang bernama Olavi.
Dia penasaran dengan hasil tangkapan orang tuanya, dan memutuskan untuk turun ke bawah tanah. Sementara itu, Rex mencoba membebaskan dirinya dengan menggunakan mulutnya untuk membuka tali. Ketika dia menyadari ada orang yang datang, dia berpura-pura pingsan. Kemudian Rex melihat kalau itu adalah hanya seorang anak kecil, jadi dia memutuskan untuk menyandera anak kecil tersebut untuk kebebasannya. Dia membujuk Olavi untuk mendekatinya, kemudian menendangnya serta menjepitnya dengan kedua kakinya. Kakak perempuannya terbangun dan menyadari kalau Olavi tidak ada di kamar, jadi dia pergi untuk mencarinya. Alia turun ke bawah tanah dan melihat adiknya sedang terluka. Tetapi kaki Rex tidak kuat menahannya, jadi dia melepaskan Olavi. Alia membangunkan keluarganya dan mereka membawa Olavi ke rumah sakit. Ibunya kemudian menjadi marah dan menampar Alia, mengira dia yang melukai Olavi. Rupanya Alia berbeda dengan keluarganya, dan mungkin dia bisa membantu Rex untuk kabur dari rumah itu. Malahan Alia tampaknya suka dengan dia, karena dia tersenyum bahagia. Kemudian dia memutuskan untuk mengobati luka Rex karena keluarganya sedang di rumah sakit. Setelah mengobati lukanya, Alia mengatakan kepada Rex kalau dia menyukai dirinya. Dia juga menceritakan kalau keluarganya menculik orang untuk memberi makan kakaknya yang mengalami kelainan untuk makan daging manusia. Sejak masih bayi, dia menggigit tangan ayahnya untuk makan, sehingga mereka menyadari kalau mereka harus menculik orang untuk memberi dia makanan. Ketika kakaknya tidak suka daging orang tersebut, mereka harus mencari orang lain untuk menggantikannya. Alia tidak setuju dengan perilaku keluarganya yang aneh ini. Sejak kecil dia mencoba untuk kabur dari rumah itu, tetapi mereka selalu berhasil menangkapnya, bahkan mengurungnya di kurungan. Setelah selesai menceritakan kisahnya, dia meninggalkan pisau dan meminta Rex untuk menyimpannya. Jadi Rex langsung menggunakan kesempatan ini untuk memotong talinya, tetapi tidak lama kemudian kakak Alia muncul dan mau membunuh Rex. Rex pura-pura pingsan kembali, dan mereka mengecek keadaan Rex. Melihat dia yang pingsan, mereka akhirnya memukuli Rex. Sementara itu, bayangan Rex tampak sangat marah dan berniat untuk membunuh mereka semua. Gawatnya, mereka menyadari kalau kaki Rex telah diperban, jadi mereka mencari Alia di kamarnya. Rupanya dia bersembunyi di bawah tanah, dan ketika dia hendak kabur, kakaknya kembali dan membawanya ke atas. Setelah itu, Rex disuntik dengan semacam cairan yang membuat dia tertawa. Kemudian dia menjadi teringat akan 8 tahun lalu, di mana bayangannya yang menjatuhkan tas kepadanya. Dia juga mengambil senapan dan membunuh semua perampok tersebut dengan brutal. Sepertinya dia memiliki alter ego yang mengambil alih ketika dia dalam bahaya, dan dia yang mengontrol tubuh Rex. Kemudian Rex mengejar perampok yang menculik pacarnya dan berusaha menyelamatkannya. Ketika Maddie dilepaskan, bayangannya menyuruh Rex untuk menembak perampok itu. Sayangnya, senapan perampok itu meletus dan menembak lemari, di mana ada teman Maddie yang sedang bersembunyi di sana dan meninggal. Jadi karena alasan itulah Rex dipenjara. Parahnya lagi, Maddie memutuskan hubungan mereka karena dia tidak mau menunggu Rex selama 8 tahun lamanya. Rex kemudian perlahan-lahan sadar kembali, dan dia melihat kakinya sedang dipotong. Dia menendang orang itu, sehingga dia terpaksa harus mengambil obat bius lagi. Rex kemudian berusaha memotong kembali talinya, dan ketika orang itu kembali, talinya berhasil lepas dan dia menusukkan pisau ke telinganya. Dia kemudian mencari alat yang bisa dia gunakan sebagai senjata. Dia juga memasangkan tongkat golf di kakinya yang dipotong. Dia kemudian berjalan keluar dari rumah, tetapi bayangannya menyuruh dia untuk menyelamatkan Alia. Tampaknya mereka telah memutuskan sesuatu, dan Rex keluar dari rumah itu. Keluarga Alia kembali dari rumah sakit, dan dia melihat noda darah di halaman. Anak-anaknya terbangun dan orang tuanya memarahi mereka karena Rex berhasil kabur. Mereka berencana untuk kabur dari rumah itu karena takut polisi akan datang. Tetapi ketika kakak Alia minum dari gelas, tiba-tiba dia berdarah. Rupanya Rex bersembunyi di bawah meja, dan dia menembaki keluarga itu dengan pistol paku. Ketika dia berusaha untuk menembak ibunya, pelurunya habis, jadi dia menendang ibunya dengan tongkat golf di kakinya. Salah satu kakak Alia mencoba untuk melawan Rex, tetapi Rex dengan cepat melempar pisau ke perutnya, sehingga dia meninggal.
Alia pun juga membantu dengan mencekik ibunya dari dalam kurungan, sehingga ibunya pun meninggal. Kakak tertua Rex kemudian turun dari atas dan menyerang Rex. Dia kaget karena tubuhnya begitu besar dan kuat. Mereka berkelahi, tetapi Rex tampaknya kewalahan. Ketika Rex mencoba bertahan di kulkas, dia melihat kaki kanannya di dalam. Dia menjadi senang karena kaki kanannya masih utuh dan belum dimakan. Dia kemudian mengambil kaki tersebut dan menusukkan tulangnya ke dalam mulut kanibal tersebut. Setelah itu, Rex membebaskan Alia dan kabur dari Finlandia ke Amerika. Suatu malam, Rex dan Alia sedang nongkrong bersama teman-temannya. Tetapi tampaknya ada yang suka dengan Rex, sehingga Alia menjadi cemburu. Kemudian muncul bayangan Alia dari belakang yang berniat untuk membunuh wanita tersebut. Rupanya dia juga mempunyai alter ego, sama seperti Rex. Sehingga tampaknya mereka memang berjodoh. Di Finlandia, Olavi yang sudah sembuh dari lukanya memandang foto keluarganya. Dia berniat untuk membalas dendam tragedi yang terjadi atas keluarganya.